Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali berjumpa dengan kami Mr. Ali Channel. Pada siang hari ini kami akan kembali membahas tentang beda tujuan pembelajaran pada P5 dengan tujuan pembelajaran pada modul ajar. Kali ini akan dibahas oleh Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Siabu. Ayo sama-sama kita simak Bapak Ibu guru hebat kupasan materi tentang TP pada P5 dan TP pada modul ajar. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Nanti kita tengok sub-elemen yang mana yang tepat, karena elemen sub-elemen itu sudah ada, tidak bisa kita karang. Kemudian rumusan tujuannya seperti itu, tengok di tabel pasti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ingat P5 kita laksanakan secara kolaboratif dengan tujuan membentuk karakter, bukan menghasilkan pupuk yang menjadi tujuan, tapi membentuk karakter yang apa. Nah, karakternya yang kita tengok di dimensi elemen sub-elemen itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita gotong royong atau bekerja sama, benar tak anak ini bekerja sama? Nah, pembimbingan bekerja sama itu yang perlu Bapak Ibu. Yang perlu ditanamkan betul. Bukan soal berhasil membuat pupuknya. Kalau mereka berhasil, itu namanya bonus. Ya, sudah berhasil pula kita berikan seperangkat pengetahuan dan keterampilan kepada anak. Tetapi ingat, jangan lupa tujuan awal kita adalah membentuk karakternya. Kalau memang dimensinya gotong royong, bagaimana kenyataannya dalam keseharian, dalam bekerja, anak itu bekerja sama atau mana yang merasa hebat dia kerja sendiri. Itu sudah selesai Bu. Yang lain asik dengan dirinya sendiri, tak ada apa-apa, berarti kerjasama yang terjadi. Berarti gagal kita walaupun pupuknya jadi. Nah itu yang perlu Bapak Ibu. Ya. Ya. Ini sebenarnya pada semua rangkaian itu kolaboratif. Cuma mungkin tekniknya dipercaya beberapa orang dulu untuk membuat modul. Ya, itu kan kolaboratif, kan tidak sendiri yang mengerjakan. Ya, setelah itu dilaksanakan oleh fasilitator atau kolaborasi. Makanya sampai disebutkan contoh dari mau menilai anak supaya sama-sama ada tanggung jawab. Anak nomor 1 sampai 16, Ibu A yang menilai. Anak yang 17 sampai 32, Ibu B. Nanti didiskusikan kembali, benar dan kira-kira begini. Sehingga tanggung jawabnya bersama dan pekerjaannya pun bersama. Ya. Jadi kolaboratif itu contoh sederhananya gini Bu. Yang lawannya ya, kalau berjanji seperti yang saya buat dari minggu ini, satu minggu. Nah, minggu depan baru saya. Itu tidak kolaboratif namanya. Itu company kongtip namanya. Ya. Hah? Ya bisa. Tadi kan dari awal kami kan sudah memang kolaboratif. Iya. Yang perlu kita campur. Bapak Ibu harus paham bahwa kegiatan P5 walaupun munculnya satu kali dalam setahun dalam rapor, tapi dia harus melakukan penilaian secara holistik dan kontinu. Kalau begitu, siapa yang bisa nilai anak? Adalah guru yang tetap bertemu, bertatap muka. Kalau ingin mengurangi ada caranya, dan supaya ada tanggung jawab. Misalnya anak 32, 1 sampai 16 guru A yang menilai, 17 sampai 32 guru B yang menilai, sehingga ada tanggung jawab bersamanya. Walaupun dalam melaksanakan kegiatan, dalam aktivitas kita sama, itu kan salah satu cara. Ya, karena nanti pada akhirnya ketika minta nilai, kan akhirnya cepat tolak-tolak. Apalah? Gila, apalah? Ada satu, ibu yang sering masuk. Nah, jadi itu. Padahal nilai itu harus muncul dari pengamatan yang terus-menerus kita lakukan. Makanya tidak bisa dengan sistem minggu awak ya, minggu esok ibu ya. Nah, itu minggu cilai ya, minggu cilai ya. Nah, itu makanya tidak bisa. Oke, jadi itu
prinsip awalnya itu harus kolaboratif. Ya. Kemudian apa lagi yang kedua tadi? Yang hari Ya, itu masalah jadwal ya. Masalah jadwal mau dilakukan dalam, bisa anggap dulu bahasa saya seperti ini, 1 hari full atau 2 hari full dan 1 minggu. Kalau masalah pelaksanaan itu ada namanya sistem apa tuh, kalau pada pertama blok ya. Blok itu pada 3 minggu pertama sekolah misalnya kita melakukan kegiatan P5 dengan serius, dan setelah itu belajar dengan memenuhi jam pelajaran yang, contoh agama, kalau selama ini tetap bukaannya 3, sekarang menjadi 2 gara-gara ada kegiatan P5, maka dalam jam belajar biasa itu menjadi tetap 3 jam tetap buka. Nah itu nanti di untung dan ruginya, kebaikan dan kekurangannya nanti kita bahas, karena usulan itu sebenarnya sudah sering juga dibahas, masalah mau dipulkan dalam 2 hari seminggu. Nah tambahan tadi Ibu mungkin di terakhirnya jam belajar yang diakhiri dengan P5 itu contoh, itu bisa masuk usul baru cepatnya. Nah bisa kita fokuskan sekarang ya, itu mungkin rapat kita secara khusus untuk bahas itu. Oke, yang berikut, siswa tidak mau bawa alat ketika harus ada alat. Kan tidak semuanya harus pakai alat. Nah ini memang tak bisa saya mapakannya, ini motivasi dari kita, ini motivasi pada anak gimana supaya dia mau bawa alat. Misalnya mungkin bahasanya tidak boleh kita sebut mengancam, kan tidak boleh. Cuma menyebut konsekuensi, kalau konsekuensi anak itu tak bawa alat, nanti nilai kalian jangan salahkan kami ya. Ketika kami melakukan penilaian, alat tidak ada nanti mengurangi poin kalian. Ya, jadi mungkin itu konsekuensi. Salah satu upaya bahwa apakah itu bisa diterapkan, itu kita tengok dulu di lapangan sesuai kenyataan. Dan ada yang hebat dari pembicaraan kami kemarin Bapak Ibu, katanya masalah disiplin positif dan susah payah begitu macam-macam katanya. Cuma ketika disebut denda 5.000 kalau baju tak masuk baru katanya, baru makbul katanya. Coba, itu kan bicara sanksi jadinya, bukan konsekuensi. Kalau sekolah kita tidak mungkin kita terapkan itu, karena kalau diterapkan 5.000 per siswa bila melanggar aturan, maka nanti akan datang bukan orang tua saja yang datang ke sekolah. Nah, wartawan LSM nanti yang dapat duit denda 200.000, nanti keluarnya bisa 1.200.000. Itu Bapak Ibu diapakan. Nah oke, kemudian itu motivasi kita lah, cara membuat kegiatan dan menanamkan karakter ini. Menanamkan karakter ini ya poin penting nih Bapak Ibu. Cara buat kegiatan itu sebenarnya makanya disuruh dulu berdiskusi di awal ketika membuat modul, menjelaskan modul. Kan ada bagian aktivitas apa yang dilakukan. Kita kaitkan dengan ditanya seperti ini. Contohnya tadi aktivitasnya adalah tanaman hidup. Mungkin kalau mau cukup juga hidup dengan 50 menit itu akan cukup. Bisa saja mulai dari membawa dari anak-anak dan meminta menjelaskan namanya ini, gunanya untuk ini. Kan guna-guna itu banyak tuh kan? Nah, gunanya serai itu banyak juga. Ya, banyak. Kalau itu sebenarnya tidak akan mesti kekurangan. Kemudian kalau ditanam, ini seperti ini menanamnya. Ini namanya tanaman obat yang bisa digunakan dekat rumah. Nah, itu dibagi-bagi fase-fasenya oleh Bapak Ibu. Saya rasa tuh waktu